Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kami berada di Gerai Oleh-oleh Kabupaten Muara Enim. Dan pada saat ini telah hadir bersama kita Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, Bapak Dr. Andes Risman Effendi MSI, dengan inovasinya Pelanduk, Pelayanan Updating Data Penduduk. Selamat datang Pak Risman. Iya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat. Iya, baik Bapak. Terima kasih Bapak sebelumnya atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Iya, baik Pak Risman, ini inovasinya judulnya Pelanduk Pak. Sangat eye-catching dan enak ya diucapin Pelanduk gitu ya. Penasaran jadinya Pak. Bisa dijelaskan Pak apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Baik. Iya. Inovasi Pelanduk. Iya. Inovasi pelayanan updating data penduduk. Iya. Ini berangkat dari permasalahan di mana banyak masyarakat kita atau khususnya masyarakat Muara Enim ketika akan melakukan atau permintaan dokumen-dokumen dalam rangka pelayanan publik, misalnya di perbankan, membuat kartu BPJS, kemudian melamar atau masuk sekolah. Kemudian juga bikin paspor misalnya, NIK-nya tidak terbaca oleh aplikasi lembaga pengguna. Nah, ini suatu permasalahan yang sering kita jumpai dan sering mendapat keluhan dari masyarakat. Sehingga masyarakat itu mengeluh, mengapa dengan NIK kami ini tidak terbaca. Nah, inilah latar belakang kenapa kami buat inovasi pelayanan updating data penduduk. Iya, ini bisa diceritakan Pak, bagaimana sih prosesnya? Apakah dia melalui aplikasi ataukah dia proses pembuatan updating ini? Iya. Jadi ketika masyarakat itu mengetahui bahwa NIK-nya itu tidak terbaca, dia akan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, baik secara inisiatif sendiri atau memang diminta oleh lembaga pengguna. Misalnya ketika dia ingin membuat buku bank, kemudian NIK-nya tidak terbaca, maka petugas bank akan meminta yang bersangkutan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dengan NIK-nya tidak terbaca, dan lembaga yang lain. Nah, sehingga masyarakat itu harus bolak-balik dari lembaga pengguna ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kembali lagi kepada lembaga pengguna. Nah, permasalahan ini kami potong. Kami bekerja sama dengan lembaga perbankan melalui perjanjian kerjasama, kemudian dengan BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, dengan imigrasi kelas 2 non-TPI Muara Enim, dan beberapa lembaga lain termasuk rumah sakit. Sehingga perbaikan ataupun konsolidasi itu kami lakukan melalui lembaga pengguna dan kami Dinas Kependudukan Catatan Sipil tanpa harus membuat repot masyarakat itu bolak-balik dari lembaga pengguna ke Dukcapil dan sebaliknya. Iya, biasanya kan suka dipimpong Pak. Iya, jadi merasa masyarakat itu kadang-kadang merasa dipingpong. Gitu. Setelah ke Dukcapil, nggak bisa, harus ke sana lagi. Nah, seperti itu yang sekarang ini terjadi di masyarakat Pak ya. Betul. Nah, ini bagaimana Pak di Kabupaten Muara Enim ini sudah menerapkan sistem ini? Ya, jadi bagaimana ini setelah adanya sistem ini? Dengan adanya pelayanan updating data penduduk ini, masyarakat tidak perlu lagi repot. Masyarakat ketika datang ke lembaga pengguna, misalnya katakanlah di BPJS Kesehatan, nah cukup duduk saja menunggu konfirmasi dari petugas BPJS. Petugas BPJS atau lembaga pengguna itu akan menghubungi kami. Kami akan mengupdate data tersebut dengan cara mengkonsolidasikannya ke Dirjen Dukcapil Pusat. Setelah datanya itu konsolidasi dan
datanya dinyatakan valid dan terbaca di Iya. aplikasi, maka kami akan menginformasikan ke lembaga pengguna, dalam hal ini BPJS, perbankan, dan lain-lain. Nah, dari petugas BPJS atau perbankan itu akan memanggil kembali customernya. Iya, Jadi, customernya cukup duduk di cukup tempat duduk ya, saja tidak perlu datang ke tidak Dukcapil perlu lagi ya. lagi bolak-balik Dukcapil dan ke lembaga pengguna. Iya. Nah, sehingga masyarakat merasa tidak dipingpong. Iya. Jadi pelayanannya cepat, tidak sampai 1 jam, datanya sudah bisa divalidasi. Wah, luar biasa Pak ya. Nggak sampai Alhamdulillah. 1 jam Pak ya. Tidak sampai. Nggak sampai berminggu-minggu Tidak ya sampai untuk menunggu berminggu-minggu. pembaharuan data. Ya. Iya, mungkin kepada kabupaten lain atau bahkan kota Palembang Pak khususnya mungkin bisa untuk mencontoh menduplikasi Planduk dari Kabupaten Muara Enim ini Pak ya. Insyaallah. Iya, luar biasa Pak. Baik Bapak, di inovasi ini siapa saja yang terlibat Pak? Ya, di inovasi ini yang terlibat tentu saja dari kami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian lembaga pengguna dalam hal ini yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan kami. Iya. Sampai saat ini ada beberapa, yaitu saya sebutkan pertama BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kantor imigrasi kelas 2 non TPI Muara Enim, perbankan, BNI, Bank Sumsel Babel, kemudian BRI, Iya. dan ada rumah sakit PTBA. Iya. Kedepannya kita akan kembali melakukan BKS dengan beberapa lembaga pengguna yang lain. Jadi setiap lembaga itu ada petugas masing-masing Pak ya untuk menghubungi Ya. Dukcapil Pak ya. Jadi setiap lembaga pengguna kami mintakan 1 orang admin atau penghubung Iya, yang penghubung. langsung menghubungi ke kami. Iya, luar biasa sekali Pak. Baik Bapak, apakah di dalam inovasi ini ada ditemukan hambatan Pak? Ya. Iya. Sebetulnya kalau hambatan yang sangat berarti tidak ada, Iya. karena inovasi ini hanya membutuhkan media sosial. Iya. Jadi sepanjang ada sinyal atau provider yang bisa terhubung dengan kita dan ada petugas yang ditunjuk oleh lembaga pengguna, Iya. Inovasi ini sudah dapat berjalan dengan baik. Iya. Jadi cukup dengan provider dan Android ya Pak ya? Ya, Iya. ada HP Android tentu Iya, saja. karena harus ya. melalui WA Pak WA, ya? iya, melalui WhatsApp. Iya, Sangat baik. simpel sekali. Simpel sekali. Simpel Tapi sekali. tujuannya itu Pak pasti. Ya, dia Walaupun simpel tapi sangat efektif dan efisien. Ya, Iya. efektif dan efisien. Dan juga mengurangi juga dengan bertatap muka langsung Pak ya Iya. di zaman COVID-19 saat ini Pak ya. Iya. Di tahun 2020 itu kita sudah updating data atau mengkonsolidasikan data itu sebanyak 26.038 nomor induk kependudukan Wah, luar biasa Pak. di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 itu sudah 62.786. Iya. Artinya kita sudah melakukan update data tanpa tatap muka Iya. dan itu mendukung program pemerintah Iya. dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Iya, luar biasa sekali. Ya. Iya Pak. Sangat luar biasa Pak kalau sampai 26.000 bisa tercover Pak ya. Ya, 26.000 di tahun 2020. Iya. Oke. Di tahun 2021 meningkat menjadi 62.000. Iya. Jadi dibalik angkanya. Iya. Baik Bapak. Satu pertanyaan terakhir Pak. Mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Pak mengenai aplikasi atau inovasi ini. Ya, kepada sahabat inovasi bahwa inovasi ini berangkat dari masalah. Setiap masalah itu akan membuat satu gagasan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ini kesempatan kita untuk merancang suatu inovasi. Iya. Jadi dengan adanya masalah, maka kita akan terpancing untuk membuat inovasi. Jadi masalah bukan harga mati, Iya, betul. tapi ada solusi melalui inovasi. Iya, luar biasa Pak. Ya baik Bapak, mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan Pak. Ya, pada kesempatan ini kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pertama-tama mengapresiasi kegiatan ini One Day, One Innovation. Terima kasih kami kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermanderu, dan Balitbang
da Provinsi Sumatera Selatan, dan tak lupa juga kepada Bupati kami, Bapak Dr. Haji Nasrun Umar, SHMM, dan sekaligus kepada Balitbang Kabupaten Muara Enim yang sudah membantu kami dalam mewujudkan inovasi ini sehingga inovasi ini dapat berjalan dengan baik. Iya. Terima kasih banyak Pak Risman Effendi atas kehadirannya di podcast kami Pak di One Day One Innovation. Dan tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah Pak ya. Dan tetap kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya dari Dukcapil Pak ya. Baik Ibu Teresa. Baik sahabat inovasi, semoga inovasi Pelanduk ini dapat memberikan hal yang positif kepada Kabupaten Muara Enim. Dan kami ucapkan juga terima kasih tak terhingga kepada Bupati Kabupaten Muara Enim yang telah memfasilitasi roadshow podcast One Day One Innovation melalui Balitbang Kabupaten Muara Enim. Dan kami juga tidak lupa untuk informasi dan komentar bisa di YouTube kami One Day One Innovation. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi.